Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi sama saya Ferdi Saputra di Doa Bangsa TV, channelnya edukasi. Oke. Di pertemuan kali ini pada mata pelajaran PPKN untuk kelas 10 akan membahas lanjutan dari bab 1, yaitu tentang materi kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-departemen. Di sini indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan pada pertemuan kali ini yaitu pertama, kita bisa membangun nilai-nilai toleransi dan kejujuran dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Terus yang kedua, dapat mengidentifikasikan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-departemen atau non-kementerian. Nah, terakhir yang ketiga, siswa diharapkan dapat menyajikan dan mengkomunikasikan hasil analisis tentang pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara. Oke, untuk materi pembahasannya pada subbab kali ini, kita akan membahas tentang yang pertama, kewenangan Presiden Republik Indonesia. Jadi apa saja kewenangan Presiden RI pada materi ini. Terus kedua adalah tugas Kementerian Negara Republik Indonesia, apa saja. Terus yang ketiga adalah klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Serta yang terakhir, yang keempat adalah lembaga pemerintahan non-kementerian. Jadi yang pertama, kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara. Ya, apa saja kewenangannya itu? Pertama, dia itu berwenang untuk memegang kekuasaan tertinggi atas seluruh angkatan yang ada di Indonesia. Misalnya ada angkatan udara, angkatan laut, maupun angkatan darat. Nah, terus kedua, Presiden itu berhak menyatakan perang atau membuat perjanjian perdamaian atas persetujuan DPR. Terus yang ketiga, membuat perjanjian-perjanjian internasional mau bilateral maupun multilateral itu bisa atas persetujuan DPR. Selanjutnya, menyatakan keadaan bahaya atau darurat. Nah, seperti sekarang keadaan COVID seperti ini. Nah, Presiden berhak untuk mempunyai wewenang untuk menyatakan lockdown ataupun bahaya atau sedang dalam keadaan berbahaya. Nah, selanjutnya ada mengangkat duta dan konsul. Nah, itu salah satu beberapa hal tentang kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara. Kita lanjut dengan kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Nah, yang tadi sebagai kepala negara, sekarang adalah sebagai kepala pemerintahan yang mengelola pemerintahan yang ada di Indonesia. Apa saja kewenangan-kewenangannya? Berikut. Pertama, dia itu bisa memegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi. Kedua, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Jadi bisa tuh mengajukan. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah. Yang keempat, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat, memberikan pertimbangan kepada Presiden. Nah, yang kelima, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Nah, yang keenam, membahas dan memberikan persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU tersebut. Nah, itu berikut dari kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara. Oke, kita lanjut materi pembahasan selanjutnya, yaitu tentang aturan keberadaan kementerian. Nah, ada dua aturan yang mengatur tentang keberadaan dari kementerian tersebut. Pertama, ada pasal 17 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan kedua tentang peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara. Kita bahas satu persatu ya undang-undangnya. Yang pertama itu dalam pasal 17 Undang-Undang Negara RI tahun 1945. Nah, ini menyatakan Presiden itu dibantu oleh menteri-menteri negara. Terus yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Terus yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang sepenuhnya. Nah, terus undang-undang atau peraturan yang selanjutnya adalah tentang peraturan Presiden Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara. Nah, undang-undang ini mengatur semua hal tentang kementerian negara
seperti kedudukannya, tugas pokok dan fungsinya, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, penggabungan, dan pemisahan atau penggantian, pembubaran, atau penghapusan Kementerian Republik Indonesia, serta pengangkatan dan pemberhentian menterinya tersebut. Nah, kita lanjut ke alasan utama dibutuhkannya kementerian. Nah, sesuai dari undang-undang dan peraturan presiden tadi, nah, tugas dan kewenangan presiden itu sangat banyak ya. Tidak mungkin itu dikerjakan oleh sendiri. Jadi harus perlu bantuan dari orang ataupun lembaga lain. Nah, makanya itu presiden berdasarkan undang-undang dan peraturan presiden tersebut bisa mengangkat menteri-menteri untuk membantunya. Nah, dan menteri-menteri tersebut itu dipilih dan diangkat berdasarkan urusan-urusan yang dianggap penting oleh presiden ya. Terus presiden pula berhak untuk memberhentikannya sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya kita bahas tentang tugas dari kementerian ya. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, selanjutnya yang kedua tadi berdasarkan pasal 17 ayat 3 Undang-Undang RI tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri itu membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nah, dengan kata lain setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugasnya sendiri. Selanjutnya materi tentang klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia berdasarkan urusan pemerintahan yang ditangani. Nah, yang pertama itu adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklaturnya atau nama-nama kementeriannya yang secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi urusan luar negeri, urusan dalam negeri, dan pertahanan ya. Jadi itu ada menterinya menteri luar negeri, Menlu, dan menteri dalam negeri, serta ada menteri pertahanan atau Menhan. Nah, selanjutnya yang kedua, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu meliputi ada urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, tenaga kerjaan, industri, perdagangan. Nah, ada 14 itu. Selanjutnya ada pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Ya. Kita lanjut yang ketiga, urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program-program pemerintah meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Nah, itu 3 urusan pemerintah yang berdasarkan pembagian-pembagian menterinya. Nah, selanjutnya kita materi selanjutnya tentang lembaga pemerintahan non-kementerian, atau disingkat biasanya LPNK. Nah, selain memiliki kementerian negara, di Republik Indonesia ini juga memiliki namanya lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, dulu itu namanya disebutnya adalah lembaga pemerintahan non-departemen. Nah, tapi sekarang dirubah menjadi lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, lembaga pemerintahan kementerian ini merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tertentu yang masih dibawahi oleh menteri-menterinya. Nah, lembaga pemerintahan kementerian ini bertanggung jawab di bawah presiden dan juga bertanggung jawab kepada menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Oke, kita lanjut ke aturan tentang keberadaan dari LPNK ini atau lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, keberadaan LPNK ini diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden RI nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen atau non-kementerian. Berikut ini beberapa daftar lembaga pemerintahan non-kementerian yang ada di Indonesia. Contoh-contohnya ya, ada Bapak sebutkan. Ada Arsip Negara Republik Indonesia atau ANRI, ya. Ada BIK, Badan Informasi Geospasial, serta ada BIN, Badan Intelijen Negara,
Terus Badan Kepegawaian Negara atau BKN itu yang mengurusi CPNS atau PNS lah, pendaftaran PNS. Selanjutnya ada BKKBN, ada BKPM, ada BMKG, BNN, BNPB, dan serta yang terakhir adalah BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Oke. Sekian materi PPKN kali ini, diharapkan semua dapat belajar lebih baik meski sekarang sedang belajar dari rumah ya. Jadi sampai bertemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.